Itu goalsnya apa nih? Kita pasti akan tetap bantuin. Sebuah pembuka pikiran. Ya, terima kasih Mario ya udah mau hadir. Terima kasih Zio dan Mama Zio sudah meluangkan waktunya ya. Nah, pertemuan kita kali ini adalah untuk demo counseling karir ya. Kalau di kita biasanya disebutnya konseling peminatan. Kalau di luaran biasanya sering dengarnya counseling karir ya. Sebelum kita lihat tulisan tangannya, kita analisis, kita perlu tahu dulu dari Mario-nya apa yang sudah dipikirkan, dipertimbangkan Mario tentang entah itu jurusan SMA, IPA, IPS-nya, kemudian nanti kira-kira mau kuliahnya mau apa, dan cita-cita Mario, dan sebagainya. Dan Zio, sejauh ini sudah ada pertimbangan apa saja tentang jurusan di SMA, mungkin tentang IPA, IPS-nya, pengen kemana gitu ya, atau bahkan mungkin sudah ada pertimbangan tentang kuliah juga, pengennya kemana gitu. Dan boleh mengajukan pertanyaan, kira-kira saat ini butuh saran apa dan apa yang dibingungkan tentang karirnya atau jenjang pendidikannya gitu ya, jurusannya Zio. Silakan Mario. Pertimbangan pasti sudah ada ya, mungkin udah ngobrol juga sama orang tua. Silakan diceritakan dan boleh tanyakan ke kita apa yang masih bikin Mario bingung. Rencananya sih gitu, Miss. Habis lulus dari SMA Trimulya, Mario rencananya bakal masuk ke sekolah perhotelan sama restoran. Jadi di situ Mario bakal diajarin cara manajemennya apapun gitu, Miss. Jadi gitu sih untuk my future goal-nya sih. Oke, keren banget ya. Udah ada pemikiran-pemikiran ke depan. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Analytic thinking-nya bagus nih. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasil tes Hollandnya Mario ya, yang sudah dikerjakan waktu lalu. Ya, saya share screen. Oke, cukup jelas ya. Perlu ditekankan dulu, kalau Holland ini tes minat ya, bukan kemampuan. Jadi, lewat gambaran pie diagram ini, kita bisa lihat yang mana yang Mario rasa lebih menarik dan Mario akan enjoy melakukannya. Kurang lebih begitu. Sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, sebesar 23% itu enterprising. Nah, kalau yang kedua, kita intip yang kedua tuh bedanya cuma 1%. Konvensional. Konvensional bukan kuno ya maksudnya. Ini disebutnya sebagai orang-orang tipe organizers. Kenapa? Karena orang-orang yang konvensionalnya besar presentasinya, biasanya cenderung pilih pekerjaan yang berhubungan dengan data atau angka, suka mengorganisir dan detail. Nah, kita lihat yang ketiga, sosial. Tadi saya sempat bilang bahwa enterprise juga ada sosialnya. Bedanya apa? Kalau sosial yang warna biru ini, yang sebesar 18% ya, itu adalah tipe helpers. Maksudnya, orang-orang yang cenderung pilih lapangan kerja yang sifatnya banyak membantu orang. Itu membuat Mario bersemangat, gitu ya. Merasa ada tujuan hidup yang terpenuhi gitu dari Mario. Saya ada dan saya bisa berguna buat orang lain. Kurang lebih begitu. Singkat dulu ya Mario ya, nanti bisa kita kombinasikan dengan analisis tulisan tangan dari Pak Teguh. Ya, mohon izin saya tampilkan tulisan tangannya Mario ya. Bentar. Kalau dari yang Pak Teguh lihat, masalahnya bukan di kamu nggak bisa mengerti logika, tetapi kamu lebih suka dengan sisi sosial, sisi konvensional, dan belajar matematika, dan kamu harus cari koneksinya segera mungkin, baru kamu bisa ngerti semuanya. Caranya adalah jangan ditunda. Paksakan diri kamu duduk mengerjakan soal yang kamu nggak bisa. Record your own voice. Record your own voice. Ketika kamu belajar sesuatu, lalu kamu tinggal repeat aja, tinggal di-setel ulang. Ya, it will be very helpful for you. Ya, kenapa? Karena orang yang auditori lebih suka untuk mendengarkan semuanya dari sini. Bekerja itu yang bagian auditorinya. Itu akan lebih cepat. Jadi poin saya adalah Mario kuat di dalam perencanaan apa yang terlihat, tetapi kamu masih harus improve bagaimana mengatasi masalah kamu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Jadi you need to talk a lot with your dad
to overcome this problem. Karena dia punya kemampuan buat visioner melihat. Dari mana Pak Teguh tahu kemarin ngobrol? Saya sangat admire beliau sekali. Dia lihat ke depan, dan dia bisa lihat fair ke kamu. Bagian mana yang kamu bisa putuskan, bagian mana yang orang lain putuskan, tapi itu semua kembali ke kamu. I think that's very grateful. Kamu harus bersyukur sekali ya, punya parents yang sangat-sangat suportif ke kamu. Jadi saya yakin sekali kamu bisa mencapainya ke sana. Hanya tinggal kamu mau keluar dari zona nyaman kamu. Ingat ya, why don't you try, just go, just do it ya. Coba lebih banyak hal baru dengan orang baru, saya yakin kamu akan melejit dengan jauh lebih baik. I think that's for me. Makasih ya. Thank you Mario. That's it. I mean, I already explained it a lot. What's my problem and what I need to do, and what's the advice for me to fix that from my zone to go out of it. Jadi, I think. But thank you very much for your time. Say hi from me and Bu Amanda for your parents. Okay. Bye bye Mario. Thank you ya. Thank you. Makasih. Thank you. Okay, that's great. Oke, nanti boleh dari Zio dulu, kemudian nanti boleh Mama menambahkan ya. Jadi saya memilih ke IPS karena IPS kayak ekonomi sosial kan lebih keluar gitu, bisnis juga ada gitu kan. Jadi saya memilihnya untuk IPS jurusan. Kalau ke SMA-nya, kalau kuliahnya, misal kalau lebih baik saya berharapnya bisanya di kuliah master lagi kayak Leopoldo dulu yang di mana ya, Malaysia ya kalau nggak salah ya Bang. Ya gitu lah sih Bu. Kalau arah saya mah mau kenapa milih IPS kalau SMA Bu. Pak. Oke, kalau dari Ibu mungkin dari Mama Zio gimana Bu? Kalau saya ngelihat dia sekarang kenapa kemasak, karena ya pertama memang sebenarnya anaknya senang makan juga gitu ya Bu. Tapi dia tuh senang ngeliatin, awalnya tuh senang ngeliatin YouTube yang masak-masak juga gitu kan. Ini sebenarnya awalnya hanya iseng sih gitu. Tadinya kan lihat resep ramen gitu kan ya. Dia, "Mih, aku mau coba bikin ramen." "Oh ya, ayo, boleh. Terus pas bikin gitu, kok enak ya gitu. Udah berapa kali kami coba, terus kayaknya ya, "Wah ini boleh nih, coba kita jualan yuk kok, buka PO," saya bilang gitu. Dan ya ini kita udah beberapa kali sih buka PO gitu ya. Ya dia juga yang masak sih semuanya. Saya sih pokoknya terserah kamu aja yang masak, Mami mah tahu jualin doang. Oke, keren banget ya Zio. Ternyata bangga banget nih pasti keluarga ya, punya Zio yang udah sampai sebanyak itu gitu ya berkaryanya. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung bahas tes Holland dulu ya. Nah, biasanya saya hanya akan fokus pada 3 terbesar. Kalau di sini yang pertama enterprising 22%, kemudian yang kedua artistic 20%, dan yang ketiga konvensional ya. Saya coba bahas sedikit dulu yang enterprising. Enterprising ini dijuluki persuaders. Maksudnya adalah orang-orang yang punya minat untuk bisa mempengaruhi orang lain. Jadi pasti dia cukup menyukai ketika harus berhadapan dengan orang. Kalau nanti skill-nya dikembangkan terus-menerus, kemudian dia punya kemampuan leadership yang baik, ketika dia bisa mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu sesuai arahannya, dia bisa menjadi leader yang tegas, bisa menyampaikan instruksi dengan mudah dimengerti, dan bisa mempengaruhi orang lain, itu adalah hal yang menyenangkan buat dia enjoy melakukannya. Nah, Zio punya minat ke arah sana. Tinggal yang namanya leadership, komunikasi itu kan bentuknya skill. Jadi sangat-sangat bisa diasah lagi. Ya. Nah, sekarang kita intip yang kedua. Ini yang sangat menggambarkan Zio menurut saya justru ya. Artistiknya Zio itu tinggi. Art itu tidak hanya sekedar seni rupa, seni musik, atau dance gitu, tidak hanya itu. Karena artistik di sini maksudnya adalah orang-orang creators, orang-orang yang berkarya. Nah, kita lihat yang ketiganya. Yang ketiga ini juga mendukung yang artistiknya. Yang ketiga itu konvensional ya. Konvensional itu adalah tipe orang yang senang membuat planning, senang mengorganisir. Jadi bukan konvensional kuno di sini sebenarnya. Konvensional itu biasanya dijuluki orang-orang yang tipe organizers. Jadi kalau dia harus mengerjakan sesuatu dengan teliti, masa kan perlu teliti ya pasti. Prosedural,
berapa-berapanya juga ada dan sebagainya. Nantinya mau jadi apa, bentuknya, rasanya, sedetil itu Mario, itu Zio suka. Karena percampuran antara artistik dan konvensionalnya ini udah terlihat jelas dari sekarang Zio berkarya gitu ya lewat masakan Zio. Segitu dulu dari saya, karena kita akan intip analisis tulisan tangan dari Pak Teguh ya. First impression yang menurut saya cukup baik adalah keras kepala, kamu cukup kuat untuk membuat kamu maju, tapi juga kamu masih bisa mendengar pendapat ataupun arahan dari orang lain. Berikutnya lagi, secara mental, Zio ini berusaha tangguh di luar. Tapi secara mental kamu itu gampang kepukul kalau kena masalah. Masalah apa yang paling besar buat Zio? Rejection. Saran dari Pak Teguh, biasakan kalau kamu mau ngeluarin sebuah ide usul, minimal sambil orang yang ngomong, kamu Google dulu, Zio. Itu triknya. Google dulu, bener nggak nih? Gini. Langsung kamu ngomong jebret gitu ya. Itu aja tips dari Pak Teguh. Kalau kamu mau masuk IPS, maka yang terjadi, kamu akan lebih nyaman karena kamu lebih menalar sesuatu dengan apa yang kamu rasa. Dan logika kamu masuknya ke logika sosial. Bagaimana orang berperilaku. Nah, itu logikanya masuk ke Zio. Bukan logika yang hitungan. Karena logika itu ada beberapa macam. Kan ada logika ini, logika itu macam-macam lah ya. Nah, Zio lebih pinter, lebih cerdas di logika sosial. Gimana orang merespon kamu, bagaimana kamu memprediksi orang bakal merespon kamu, itulah logika yang kuat di Zio. Oke, Zio, logika kamu tadi saya bilang yang bagusnya logika sosial. Satu lagi yang saya lupa, logika kinestetik. Makanya tadi saya suruh kamu nyoba. Oke, listen to me carefully. Logika kinestetik. Kalau kamu ngelihat orang, kamu langsung bisa olah di kepala kamu. Gimana caranya melakukan efek yang sama seperti orang itu, dan kamu cepat banget. Termasuk salah satunya ngelihat orang masak, cukup ngelihat aja kamu langsung ngerti di kepala kamu apa yang harus kamu lakukan. Jadi begitu kamu lihat warna dari potongan video ini ke detik keberapa pindah warnanya kok berubah dikit jadi lebih gelap. Ini kayaknya dipanasin lagi deh, cuma sama dia nggak ditunjukin. Nah, logika seperti itu yang Pak Teguh lupa bilang. Itu kamu kuat banget. Entah kenapa kamu nggak bisa jelasin secara verbal, tapi kamu bisa tahu, oh ini kayaknya harus diginiin, ini harus digeprek dulu. Tapi tadi nggak ada di videonya digeprek dulu nih. Nggak ada dipukul dulu supaya layu atau supaya apa, supaya keluar jus-nya atau apa. Nah, somehow kamu itu cepet banget nangkepnya yang begitu. Kamu taste aja satu masakan, taste di mulut. Kamu bisa tebak, ini temperatur berapa lama, ini di chop atau ini di crush atau di green atau diapain, itu kamu bisa nebak. Nah, disitulah yang saya mau bilang logika kinestetik kamu kuat. Bener nggak? Iya, Pak. Oke, good. Enggak, Pak. Oke deh kalau gitu. Sejauh ini gimana Zio dan Mama Zio? Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, saya mau tanya aja Bu, kan kalau sekarang kan kita lagi online semua nih gitu kan. Yeah. Tapi memang kan kalau kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa guru kan bilangnya kalau ekskulnya tuh ada tata boga ya katanya ya. Ya, ada cooking betul. Ada cooking. Nah, maksudnya ya kalau misalnya kayak sekarang online kan kita juga nggak tahu nih sampai kapan gitu ya, Bu. Maksudnya bagaimana kalau bisa dari sekolah juga membantu untuk ya kayak misalnya kan si Gio kayaknya senangnya ke tata boga gitu. Jadi kalau karena ekskulnya sekarang nggak ada, jadi mungkin apa yang bisa dibantu atau bagaimana gitu. Oke. Saya langsung jawab aja ya. Jadi pada prinsipnya ketika kelas online atau offline seharusnya tidak boleh jadi halangan buat anak untuk terus maju di bidangnya. Solusinya gimana Pak Teguh? Solusinya untuk sementara sampai waktu yang saya juga nggak tahu kapan, terpaksa Zio dari rumah. Di rumah dulu, kamu pakai peralatan yang di rumah, sering-sering diupload karena itu akan menambah nilai kamu apresiasi. Artinya yang bisa sekolah lakukan adalah mengakui dan mendorong anak-anak yang sudah melakukannya di rumah. Jadi mungkin itu jalan tengahnya untuk sementara ini. Nanti kalau udah masuk lagi ya Zio ya, nanti kan kita bisa bikin ngundang nih. Biasa kalau di ekskul culinary itu ada Lauseing itu tuh biasa by the end of the semester, by the end of the year exactly, itu kita pergi cari chef, kita datang ke tempatnya. Nah, udah 2 kali pertemuan,
kita pergi ke chef mana gitu ya, yang master chef mana, langsung demo di tempatnya. Sekalian sama barbecue Korean food biasanya, kalau enggak Japanese food atau apa. Jadi kenal sambil dijelasin, oh ini gimana dipnya mesti begini, ini cara ininya gimana. Bayang ya Zio ya, gitu. Bang. Sip. Seneng banget sama Zio ini, bakatnya udah jelas ya. Ya. Oke. Coba. Thank you ya. Bu Amanda, mungkin gimana? Ya, kalau dari saya cukup. Nah, pastinya kalau nanti Zio udah di SMA Trimulya nih, kita bisa ada sesi kayak gini lagi, ya. Dan waktunya juga kita bisa lebih panjang juga, lebih detail juga, dan sampai ke tahap-tahap nanti untuk kuliah jalurnya, dan sampai nanti ke UNIF-nya juga kita akan bahas juga bareng-bareng, gitu ya. Kalau gitu ditunggu sampai bertemu, nanti bergabung sama SMA Trimulya ya Zio ya. Ya, Bu. Oke, Ya, terima kasih Bu Amanda dan Ya. Pak Ketemu. Terima kasih, Bu. Thank you Terima ya. kasih, Pak.